Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Yusuf Bahtiar dari Teknik Mesin ITB 2019 dengan NIM 11948. Saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai poros penggerak pada truk. Truk merupakan salah satu mode transportasi darat dengan struktur komponen penyusun dan mekanisme kerja yang cukup kompleks, serta dimensi dan masanya cukup besar. Salah satu komponen vital yang pada baterai truk adalah poros penggerak atau drive shaft, yang berguna untuk meneruskan torsi serta daya dan juga menjadi poros rotasi dari roda-roda pada truk. Pada kasus transportasi bergerak, beban yang bekerja tidak hanya beban statik, namun juga terdapat beban dinamis, salah satunya dalam bentuk beban lelah. Di sini bisa dilihat bahwa beban dinamiknya akan menghasilkan beban lelah berupa flow reverse atau beban bolak-balik. Kemudian di sini merupakan distribusi beban-beban yang terjadi pada poros penggerak. Kemudian material yang banyak digunakan untuk poros penggerak pada truk, terutama untuk kebutuhan muatan besar, adalah baja karbon rendah dan juga baja karbon sedang. Dewasa kini telah banyak produsen poros penggerak, terutama truk modern, yang lebih memilih untuk menggunakan baja karbon sedang, karena diharapkan material ini dapat membuat poros penggerak memiliki peningkatan kekerasan serta kekuatan tanpa secara signifikan mengurangi keuletan serta ketangguhannya. Salah satu material baja karbon yang saat ini sedang banyak digunakan untuk poros penggerak adalah material baja SM45C. Nah, ini merupakan baja karbon sedang. Dapat dilihat di sini bahwa komposisi kimianya dan juga sifat-sifat dari sifat mekanik dari baja SM45C. Kemudian untuk tujuan peningkatan kekuatan pada baja karbon sedang atau contohnya di SM45C ada 3, yaitu annealing, hardening, dan forging. Nah, proses hardening lebih sering digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik pada material poros penggerak yang membutuhkan untuk kebutuhan muatan besar. Kemudian di sini penguatan hardening pada material poros penggerak ada 3 tahapan. Yang pertama adalah proses pemanasan hingga temperatur austenisasi. Mula-mula benda bekerja berupa poros penggerak dipanaskan hingga temperatur austenisasi setidaknya 820 derajat Celcius hingga 850 derajat Celcius untuk material SM45C. Kemudian dalam proses tersebut akan terbentuk fasa austenite yang dihasilkan dari pelarutan karbon yang terkandung dalam material benda kerja yang memiliki sifat ulat. Kemudian batang poros penggerak yang baru saja dipanaskan akan langsung didinginkan secara cepat dengan direndam di dalam air. Ini disebut dengan proses quenching. Pada proses quenching ini, sebagian besar fasa austenite akan bertransformasi menjadi fasa martensite yang memiliki sifat lebih keras, serta kuat. Transformasi dari austenite hingga martensite ini dapat diamati proses penurunan terhadap temperaturnya melalui diagram time temperature transformation diagram dan juga continuous cooling transformation diagram. Nah, diagram CCT ini atau continuous cooling transformation ini saya lampiran di pojok bawah kanan ini. Kemudian kedua diagram ini dapat membantu penentuan laju waktu transformasi dari fase austenite menjadi fase martensite. Akibat penurunan temperatur secara drastis dalam waktu yang singkat, terjadi peningkatan residual stress dalam batang poros penggerak. Setelah proses quenching tadi, benda kerja berupa batang poros penggerak itu dilakukan proses tempering, yakni baja dipanaskan kembali dengan temperatur jauh di bawah temperatur pemanasan yang pertama, kemudian dilanjut dengan proses pendinginan dengan temperatur ruang secara perlahan. Nah, tujuan dari tempering ini adalah meminimalisir residual stress pada batang poros penggerak dan juga menstabilkan kembali sifat ketas dan keras yang dihasilkan akibat proses quenching, terutama pada bagian permukaan poros. Kemudian karakteristik akhir produk material pada poros penggerak, yakni bagian dalam poros memiliki sifat yang relatif lebih ulet dan kuat, sedangkan bagian permukaan porosnya memiliki sifat lebih ketas dan keras. Nah, yang bagian dalam poros penggerak ini tetap dipertahankan sifat ulet, kuat serta tangguhnya supaya poros penggerak pada truk bermuatan besar mampu menahan defleksi serta beban bolak-balik ketika mentransmisikan daya torsi, sehingga yang rentan menyebabkan kegagalan statik dan juga kegagalan lelah. Sedangkan bagian permukaan porosnya tadi dibuat lebih ketas dan keras supaya menghindari terjadinya aus akibat poros penggerak yang bergesekan dengan komponen-komponen lain. Sekian presentasi dari saya.